Kecepatan kerusakan lingkungan akibat dampak perubahan iklim yang tidak diimbangi dengan kecepatan solusinya membuat beberapa anak muda Indonesia tergerak untuk mengembangkan solusi permasalahan lingkungan atau yang lebih dikenal dengan climate tech startup. Kami menyebut mereka ecopreneurs yang menawarkan solusi untuk menyelesaikan masalah lingkungan dengan tetap cuan. Para ecopreneurs tersebut membangun bisnis dengan memperhatikan 3 pilar utama keberlanjutan, yaitu people, profit, and planet. Namun, apa yang membedakan mereka dengan bisnis pada umumnya? Ketiga mentors yang sudah tidak diragukan lagi pengetahuan dan pengalamannya di bidang masing-masing akan memberikan penilaian dan masukan kepada para ecopreneurs dalam mengembangkan bisnis mereka di Indonesia. Mengambil tema Climate Tech for Sustainable Tourism, Ecosystem Venture Builder berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Paloma Syahrir Foundation, dan Startup World Cup by Pegasus Venture mempersembahkan XYZ Factor, sebuah serial pitching day di mana para ecopreneurs diberikan kesempatan untuk menjelaskan ide bisnis yang sedang mereka kembangkan, tidak hanya kepada para mentor yang luar biasa, namun juga kepada para penonton dimanapun Anda berada. Selamat datang di XYZ Factor episode pertama dengan tema Climate Tech for Sustainable Tourism yang menghadirkan 3 mentor spesial dari berbagai bidang, yaitu pemerintahan, investor, dan juga public figure. Para mentors akan mendengarkan presentasi bisnis langsung dari 3 ecopreneurs dan akan memberikan tanggapan dan juga penilaian terhadap bisnis yang sedang dikembangkan. Ecopreneurs yang mendapatkan penilaian tertinggi akan berkesempatan untuk mendapatkan golden ticket dan bersaing secara global di Startup World Cup by Pegasus Ventures. Siapakah di antara ketiga ecopreneurs yang dapat meyakinkan para mentors, terutama dalam sisi XYZ, sosial, ekonomi, dan juga lingkungan? Mari kita saksikan bersama. Halo semua, perkenalkan nama saya Arka dari Bell Living Lab. Bell Living Lab adalah sebuah startup biomaterial yang memfokuskan untuk mengkonversi limbah-limbah organik menjadi material terbarukan. Kami berbasis di Bandung dan didirikan pada tahun 2021. Salah satu material kami yang diproduksi adalah MTEX, yaitu material alternatif kulit yang diproduksi dengan mengkonversi kulit kopi. Kami harap dengan mengikuti XYZ Factor ini, kami bisa mendapatkan mentoring yang baik dan juga dapat mengembangkan bisnis kami dari segi kolaborasi dan juga partnership. Saksikan kami, Bell Living Lab, di XYZ Factor. Selamat pagi, Mbak Gita, Pak Sandi, Mbak Luna. Perkenalkan, nama saya Arka. Saya di sini dari Bell Living Lab. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang startup kami. Bell Living Lab adalah sebuah biomaterial startup yang fokus untuk memproduksi material ramah lingkungan. Sepatu yang saya pakai di sini bukan terbuat dari kulit, tapi terbuat dari bakteri. Di depan para judges juga sudah ada material-material untuk dipegang secara langsung. Lanjut. Tim kami terdiri dari 12 orang untuk saat ini. Saya sendiri sebagai co-founder dan ada partner saya Semeru Gita Lestari sebagai co-founder. Kami berdua berbackground di biologi. Lanjut. Ketika kuliah dulu, kami memiliki kebiasaan untuk berjalan-jalan ke hutan, Pak. Tapi ternyata ketika kita ke pedalaman hutan pun kami tetap menemukan plastik. Di sana kami berpikir, lanjut, bagaimana kalau di masa depan kita bisa menciptakan semua material di sekitar kita itu dengan menggunakan material-material ramah lingkungan. Mulai dari kulit, mulai dari papan, segala macam yang kita gunakan sehari-hari menggunakan material-material yang ramah lingkungan. Lanjut. Nah, kami di sini menggunakan material-material alami dan juga kami menggunakan bakteri untuk mengkonversi waste tersebut. Lanjut. Di sini kami menggunakan kulit kopi. Jadi di sini ada gambar di bagian belakang, itu adalah bakterinya. Jadi bakterinya akan memakan limbah-limbah tadi dan mengubahnya menjadi lembaran kulit yang kita beri nama MTEX. Selanjutnya, kita di sini bisa menggunakan banyak bahan baku sebenarnya, mulai dari sorghum, mulai dari tebu, kelapa. Cuman saat ini kami fokus pada kopi. Kenapa? Karena Indonesia merupakan produsen nomor 3 sedunia untuk kulit kopi dengan memproduksi 729.000 ton setiap tahunnya. Namun masalahnya 48%-nya itu dalam bentuk kulit kopi yang biasanya nggak dimanfaatkan, biasanya dibuang begitu aja, yang diambil hanya bijinya. Lanjut. Dan ternyata kulit yang kami hasilkan
itu memiliki kekuatan yang menyerupai dengan kulit dan juga jauh lebih ramah lingkungan. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan kulit biasanya menggunakan kromium untuk tanningnya, itu sangat tidak ramah lingkungan. Kemudian biasanya alternatifnya kita menggunakan plastik based, jadi tidak bisa didegradasi dan juga tidak scalable karena dia sebenarnya bahan sisa dari kita menghasilkan daging. Lanjut. Nah ternyata dalam kita mencoba memproduksi ini menghasilkan 3 bahan lain. Jadi bukan cuma satu kulit saja yang kita produksi. Lanjutkan. Di sini kita bisa memproduksi dari kulit kopinya ada MTEX, kemudian dari gabahnya, gabah bagian dalam itu ada seafoam yang bisa jadi papan. Kemudian dari coffee grounds-nya itu sendiri bisa menjadi kulit juga. Jadi sepatu yang ini bagian luarnya ini dari coffee grounds. Lanjut. Tapi untuk saat ini kita akan fokus ke MTEX. Lanjut. Karena di sini kita akan membahas target marketnya lumayan besar. Value-nya itu 93 US billion dollars dan kita menargetkan SMEs di 2.5 US billion dollars. Lanjut. Dan kita memiliki 2 jenis bisnis model, B2C dan B2B. Kita bisa menjual material produknya langsung ke consumers, atau kita bisa partner dengan brand untuk mereka membuat produk yang unik dengan menggunakan material-material ramah lingkungan. Lanjut. Nah ini adalah data tentang material kami. Jadi untuk produksi kami hanya membutuhkan waktu 30 hari. Kalau misalkan kulit biasanya butuh 2 tahun, ini hanya 30 hari udah bisa kita panen. Kemudian sangat hemat lahan, untuk 1 square meter tempat kita bisa produksi 10 square meter. Dan itu sebenarnya bisa ditingkatkan lagi. Untuk kekuatan juga standar kulit itu ada di 8 MPa. Kalau kita ada di 13,25, jadi dia di atas standar sebenarnya. Dan juga dia bisa terdegradasi secara alami kalau dikubur selama 4 minggu. Lanjut. Nah ini juga untuk alternatifnya, di luar negeri sudah mulai ada banyak, cuman biasanya mereka menggunakan harganya itu lumayan tinggi. Cuman kita pengen mencoba approach dengan berbeda, kita pengen menjadi affordable dan inklusif. Jadi biasanya kita pengen semua orang bisa menggunakan material ini gitu. Kalau enggak, untuk apa diciptakan kalau nggak ada yang pakai gitu. Lanjut. Nah ini sebenarnya fakta yang menariknya, cost untuk produksinya itu hanya 10%. Jadi buat sekarang kita biasanya menjual di lembaran 500.000, biasanya cost materialnya saja itu 50.000. Cuman kita membutuhkan fasilitas dan riset sehingga itu harus ditambahkan. Lanjut. Nah ini ada study case sepatu kami yang kita ciptakan ini bisa kita langsung kirim ke luar negeri karena mereka lebih tertarik dengan produk-produk sustainable. Lanjut. Nah ini juga kita sudah present di Emerging Talents Milan tahun 2021. Lanjutkan. Dan kita juga udah partner dengan beberapa local brands, ada sepatu, ada brodo, kemudian kita mencoba buat kursi juga. Pokoknya semua yang bisa diciptakan dengan kulit bisa kita gunakan, kita replace dengan MTEX. Lanjut. Tahun 2020 kita mengconvert 500 kg setiap bulannya, dan saat ini kita memproduksi 200 square meter setiap bulannya. Lanjut. Lanjut lagi. Nah, kami start dari tahun 2019, kemudian kami men-scale di tahun 2021 dari awalnya kecil menjadi lebih besar. Lanjut. Dan saat ini kita sudah mencoba campaign di beberapa tempat di luar negeri. Kami akan melakukan event juga dengan Esmod Fashion School yang akan dilakukan puncaknya di bulan Juli. Lanjut. Kedepannya kami harap material kami bisa digunakan bukan hanya oleh local brand saja, tapi ke global brands. Makanya kami mencoba menciptakan sertifikasi dan kekuatannya. Lanjut. Terima kasih. Mari berkolaborasi. Sekian. Start with apa yang perlu ditanyain? Kayaknya udah jelas banget ini. Maksudnya I can see the future using your product sih. Yeah, I mean I'm also very concerned some masalah lingkungan dan masalah waste yang kadang-kadang kita nggak aware kalau ternyata itu bisa diolah kembali gitu. Oke, pertanyaannya berarti itu tadi kekuatannya hampir sama dengan kulit asli. Ya. Standarnya lah ya. Kalau tadi kulit asli mungkin 17 ya? Standar kulit itu di 8. Di 8. Paling kuat biasanya di 17,5. Dan kamu di 13,5. Artinya lebih kuat dong sebenarnya. Lebih kuat. Nah, challenge yang kamu boleh ditarik, Pak. Sekarang challenge yang paling kalian dapatkan tuh apa sih sebenarnya? Jadi untuk sekarang itu ada di scaling. Karena kita memang masih dalam tahap menciptakan formulasi yang paling tepat. Jadi kita harap sebenarnya di tahun ini kita mau coba scale lagi menjadi 1.000 square meters gitu. Cuman kita nggak bisa langsung meningkatkan ke jumlah yang sangat tinggi karena kita harus memastikan kalau dalam skala tersebut aman. Tapi sebenarnya kami yakin itu bisa diaplikasikan gitu. Downside-nya apa sih dari produk kalian? Downside-nya sebenarnya dia sama kayak kulit juga. Jadi kalau misalkan dia nggak dipakai terlalu lama didiamkan, dia berjamur sama seperti itu. Terus kemudian dia masih sama seperti kulit juga. Kalau kena air dia bakalan menyerap. Jadi ada sedikit stain, tapi hilang gitu kalau misalkan dijemur gitu. Nah, mungkin dari segi kekuatan sobeknya dia masih di bawah kulit.
Terus Mungkin kalau kulit tuh kan tambah lama tambah lemes ya. Kalau ini gimana? sama. Sama juga. Dia makin sering dipakai dia makin lemas dan juga biasanya makin kinclong, ada patina gitu kan biasanya kalau kulit. Oke. Gitu. Nice, Mbak Gita. Silakan. Ladies Mas. first. Oh, oke, sure. Ladies first. Ya, thank you. Kalau aku mungkin dari sisi ini ya, accountability ke konsumen, karena kan berarti ini adalah produk masa depan yang nantinya bakal kayaknya sih makin jujur ke konsumen makin bagus. Nah, kalau dari sisi dampak yang tadi disampaikan, kan ada waste dan ada contribution ke farmers income, right? Gimana caranya teman-teman Bell Society selama ini mengukur itu dan bagaimana memastikan bahwa ini selalu jadi sesuatu yang bisa dilaporkan dan diakses sama konsumennya? Siap. Oke, jadi dari Bell sendiri kita ngerti banget kalau kita emang harus accountability gitu ya, maka kita banyak melakukan sertifikasi. Jadi pertama dari untuk apakah dia tidak ada plastik, kita lagi pending baru selesai ujinya tadi dari USDA BioPrefer. Jadi kita bisa bilang ini 100% organik. Kemudian kita dari hewannya kita ada cruelty free, PETA vegan, di situ juga ada. Kita lagi menunggu dari compostable-nya, jadi dia bisa dikompos sertifikasi. Dan kalau tadi soal untuk income dengan farmers itu termaksud ke dalam bisnis model kita, Mbak. Soalnya material kita kan kita beli dari petani gitu. Jadi sebenarnya semakin ke depan seharusnya makin banyak yang kita serap, makin banyak income yang bisa kita berikan kepada petani gitu. Dan itu juga karena kita akan mengejar juga untuk sertifikasi, misalnya ada B Corp, ada yang semacam itu. Nah, itu semua bakalan menjadi standar kita untuk kedepannya gitu. Jadi kita memang harus ada mungkin third party yang bisa memberikan mereka legit gitu, mereka melakukan hal ini dengan baik. Kalau sekarang berapa banyak petani? Kerja berapa banyak petani? Untuk sekarang itu kita ganti-ganti, cuman partner kita biasanya ada 3. Tempat kita sendiri produksi itu tepat di sebelah Gunung Manglayang. Oh, Jawa itu Barat di ya. tepat sebelah sana. Terus ada juga di Pangalengan satu lagi rada jauh di Anyer. Oke. Jadi banyak. Kira-kira kalau kayak per kepala gitu, kebayang jumlahnya nggak yang bisa di scale kalau Bell Society nanti mencapai target pengembangan bisnisnya, mau reach ke berapa petani gitu? Oke. Nah, mungkin kalau itu saya perlu baca dulu sebentar. Tapi biasanya jadi untuk satu lahan itu tidak dihandle oleh satu petani saja. Untuk gambaran mudahnya mungkin dari satu lahan sebesar 1 hektar itu biasanya mereka produksi sampai 4 ton gitu kan. Lebih malah. Nah, mungkin bisa dilihat dari situ ke depannya. Tapi untuk sekarang nggak bisa saya jawab langsung. Thank you banget. Makasih. Oke, itu tadi pertanyaannya susah-susah, aku mau gampang aja. Ini pertamanya kan the feel, the smell, ya kan kita pakai nih ya, smell, feel-nya, smell-nya, nggak ada bau kopi sama sekali. Baunya apa ya? Bau apa ya? Nah, Ada chemicalnya sih kayaknya ya. bukan. Jadi Bukan. bakteri Ini kayaknya ya, bakterinya deh. bakterinya ya. Pertama kita pakai fermentasinya kan kita pakai bakteri. Jadi mereka ngasilin bau asam. Jadi kemudian, ini bau bakterinya iya, ya? asam. Nah, cuman kalau baunya itu karena kita pakai mesin laser cut, jadi bau kebakarnya keluar gitu. Di belakangnya ada backing, cuman backingnya itu dari cotton. Ini. Tapi di dalam lama-lama lembaran. hilang baunya. Hilang baunya ya. Oke. Jadi Ini berarti baru baunya kan dicetak. hilang. Iya. Kalau Mau kulit ngejar. kan kulit salah satu daya tariknya kan Baunya. ada baunya itu. Bau khas. Tapi terus di kulit juga dipakainya kelihatannya enak. Jadi berdasarkan problem solution fit-nya sih dapet Gitu nih. ya. Apalagi kalau dipakai Luna Maya. Gila ini sih begitu Luna Maya pakai semuanya menteri juga pengen pakai gitu. Harus Jadi langsung skill pabrik. itu pertama. Harusnya dari Pak Menteri dulu yang pakai ya. Saya sih kan memang endorser jadi tinggal dikirim saya pakai. Nah, yang kedua kan mengenai scalable. Karena scalability itu pengalaman saya waktu saya di dunia usaha itu sangat berbeda dengan starting up something. Startup and scale up itu berbeda jauh sekali. Kalau dikasih sekarang perlu uang nggak? Iya, sebetulnya. Fundraising nggak? Nanti di bulan Juli sebenarnya, Pak. Bulan Juli ya. Jadi kalau misalnya the first $1 million untuk $1 juta pertama itu digunakannya untuk apa dan untuk investor yang berinvest itu kira-kira IRR-nya berapa? Oke.
Jadi kalau untuk IRR sebenarnya kemarin sudah dihitung sekitar 5 kalau nggak salah, ada di 5. Kemudian kalau untuk jumlah skalasinya bakalan dipakai pertama adalah untuk produksi tempatnya dulu Pak. Jadi untuk sekarang itu yang bakalan kita buat itu lab risetnya dan juga untuk tim untuk inovasinya itu sendiri. Jadi kita harus meningkatkan dari standar kualitasnya. Nah itu adalah yang bakalan jadi utama kita lah, sertifikasi dan juga dari jumlahnya itu sendiri. Kalau untuk angkanya nanti mungkin partner saya harusnya dia datang, dia bisa lebih jawab di situ. Nah, terus berikutnya kalau dilihat nih sepatu atau baju yang marketnya paling besar tuh di bagian mana? Kalau kita lihat untuk Low sekarang, hanging fruits-nya itu. low hanging fruits-nya sebenarnya ada di sepatu Pak. Jadi orang-orang memang lagi mencari barang-barang yang unik kan. Lagi pula sekarang emang lagi ngetren juga mereka mencari produk-produk yang ramah lingkungan seperti itu. Mulai dari Adidas, Nike, mereka juga mulai membuat produk-produk yang base-nya bahan alami. Jadi global brands ya. Yes. Oke, terakhir saya suka banget presentation delivery-nya. Keren banget gitu. Terima kasih banyak Pak. Dan I hope you guys are successful. Thank you Pak. Terima kasih. Terima kasih. Yeay. Terima kasih. Yeay. Arka. Good job. Halo teman-teman semua, saya Bimo Aku Devira. dan kita dari Carbon Carbon Ethics. Carbon Ethics apa sih, Dev? Carbon Ethics adalah impact enterprise yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan iklim dengan mengembangkan Project Natural Climate Solutions dan pionir di restorasi ekosistem karbon biru. Kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut, bisa follow Instagram kita di @carbonethics atau menuju website kita di carbonethics.org. Wow, dan kita sekarang sangat-sangat excited karena akan ikut XYZ Factor. Harapannya semakin banyak orang yang mengetahui tentang movement kami dan semakin menginspirasi anak-anak muda. Dan saksikan kami Carbon Ethics di XYZ Factor. Halo, selamat pagi mentors. Pagi. Mbak Luna, Pak Sandiaga Uno, dan Mbak Gita. Perkenalkan, saya Bimo dari Carbon Ethics. Kami adalah Carbon Removal Impact Enterprise yang berfokus di pengembangan proyek Natural Climate Solutions dan berpionir di Blue Carbon Ecosystem Restoration, salah satunya mangrove dan juga seagrass. Kini kita menghadapi krisis iklim dan dampaknya sudah dirasakan oleh para petani dan juga nelayan di pesisir. Salah satunya adalah di kelompok nelayan, mereka sangat vulnerable risk of displacement karena naiknya permukaan air laut. Dan di sini kita melihat kabar baiknya bahwa banyak perusahaan yang sekarang sudah berkomitmen untuk net zero carbon emissions. Dan dari situ banyak permintaan untuk pengembangan proyek karbon yang diprediksi 15 kali lipat demand-nya di tahun 2030 dan 100 kali lipat di tahun 2050. Dari sini sayangnya jumlah dari carbon projects di dunia itu hanya 1,3% dibanding kebutuhannya. Dari sini, padahal Indonesia sebenarnya punya potensi yang besar. Kita nomor 1 di cadangan blue carbon di angka 17%, dan kita punya area hutan terluas ke-8 di dunia yang harus kita jaga bersama-sama. Sehingga, maka dari itu, Carbon Ethics kita offer 2 solusi. Yang pertama, penyerapan karbon berdasarkan holistic mangrove development. Kita bekerja sama dan bergerak bersama dengan KLHK untuk kita bisa meyakinkan corporate partner Carbon Ethics untuk mensupport project ini tidak hanya untuk penyerapan karbon melalui mangrove, tapi juga develop community development-nya untuk Indonesia bisa lebih cepat untuk mencapai NDC target. Yang kedua, kami juga provide solutions untuk private land concession owner jika mereka mau berpartisipasi di project-project penyerapan karbon dan juga access to climate financing. Dari sini sebenarnya impact dari Carbon Ethics tidak hanya di lingkungan, tapi juga memutar roda ekonomi bagi masyarakat. Contohnya adalah payment ecosystem service, di mana masyarakat mendapatkan insentif setiap penanaman dan pemeliharaan pohon mangrove, for example.
Dan juga tidak hanya itu, contoh misalnya batik yang saya gunakan, ini pewarnanya dari limbah mangrove dan itu dibuat oleh kelompok ibu-ibu di pesisir. Dan tidak sampai di situ juga ibu-ibunya kita ajarin bikin sabun dari seaweed sama mangrove, sehingga mereka punya economic value dari mangrove dan tidak berpikir untuk menebangnya lagi. Dan Carbonetics juga mensupport sustainable tourism, di mana kita mengajak corporate partner kita untuk ikut datang site visit, menanam mangrove bersama, kemudian membeli produk-produk lokal dan juga climate training education langsung di lapangan. Saat ini kami butuh support untuk kita bisa grow. Kami membuka pre-seed fundraising round di angka $200,000 dan uang ini akan kami gunakan untuk attracting talents, especially di climate financing dan juga technical side, karena kami mau melakukan dan membuktikan proof points ada 2 di akhir tahun ini. Yang pertama, kami mau reach sales target $1 juta khusus untuk restorasi mangrove, dan yang kedua adalah kami mau secure land supply untuk kita bisa memulai pengembangan proyek karbon. Terima kasih. Hore. Sustainable tourism. Aku ya? Kali Ya, ini dulu mulai kan dong, kali ini tourism. mulai. Oke, sudah. How much you need? 200,000 ya? Langsung stop. Sayang aku masih udah di pemerintah. Aduh, Kalau enggak, masih kalau- banyak teman-teman ya. Saya kalau yakin investor banyak saya lagi teman-teman cari ya. ini nih, lagi cari dulu zamannya buku cek. Sekarang pakai ini kali, pakai QR code. Jadi Bimo, pertama saya apresiasi sekali karena problemnya jelas climate issue, tapi saya pengen lebih mengerti bisnis modelnya. Kan dari segi revenue-nya ini 1 juta target itu, can you break it down dari mana, dan kalau dari korporasi jenis apa yang menjadi target market dari this carbon ethics round. Terus dari sisi investor sampai tahun keberapa ini you are looking at, nggak usah profitability lah, cash flow neutral. Jadi where you don't burn cash, karena kan waktu di presentasi kan dipresentasiin kan bahwa ini akan digunakan untuk acquire talent. Ya. Oke. Terima kasih Pak Sandi untuk pertanyaannya. Jadi saat ini mulai dari tahun lalu Carbonetics sudah revenue generating dan positive cash flow, spesifik di produk mangrove. Jadi 1 juta ini kita target untuk grow di tahun ini. Tahun depannya another 5 times growth. Kenapa kita very confident? Karena kita sudah 3 tahun berjalan. Dulunya programnya CSR Mangrove Projects. Tapi sekarang mulai beralih ke mangrove yang bisa divalidasi melalui sistem registry nasional. Jadi demand-nya sekarang memang ada corporate consumer goods atau financials yang mau menyerap karbon, tapi sekarang juga ada interest level dari energi, Pak. Baik oil and gas maupun mining, mereka tertarik juga untuk menyerap karbon yang bisa divalidasi karbonnya gitu, dan mensupport pemerintah punya program lagi untuk NDC. Jadi why not gitu. Jadi itu yang membuat unique points dari produk Carbonetics. Oke, itu very good to hear bahwa carbon ethics ini udah cash flow positif dari day one. Nah, yang kedua kan tadi ingin memperluas land dan exposure. Di mana lokasinya? Yang target utamanya kan Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kira-kira area prioritasnya dan siapa partnernya untuk land grab ini atau land acquisition yang mau dikerjakan oleh Carbonetics? Iya, ada 2 tipe land, Pak. Jadi land yang owned by government sama yang land owned by private. Kalau misalnya by government, kami fokus sekarang berpartner sama KLHK. Jadi lokasinya memang se-Indonesia, tapi kalau kita ngelihat dari corporate demand, mereka kan biasanya mau lokasi yang komersil. Tapi dari sisi Carbonetics, kami ingin juga lokasi-lokasi yang prone to abrasion, yang komunitasnya butuh urgently untuk kita merestore mangrove supaya mereka bisa terprotect. Jadi kita marry those 2 factors. Tapi kalau misalnya yang satu lagi, yang private land concession owner,
Any kind, sebenarnya, tapi fokus kita bisa ke lahan yang gambut atau agroforestry. Kita open for any locations. Oke. Borneo, Eastern Indonesia, very interesting for us. Gitu. Oke. Oke. 200.000 ya tadi. 200.000. Berapa persen? It's for 9%. 9%. 2 million pre-money valuations. Yes. I see. Oke. Bayangin aja ya, ini company belum terlalu lama kan ini baru 2019 ya? baru Kita 2019 bentuknya dulu yayasan, kemudian starting from last year kita convert ke PT karena mau climate cannot wait, we need to do faster. Right. Kita mesti advocate jadi more. dilihat dari ramp up, they create value 2 juta itu kan berarti 30 miliar lebih. Iya. Iya. 30 miliar lebih dalam kurang dari waktu 2 tahun dalam suatu business model di climate Conservation, sustainability. yeah, Amazing ya. nature-based. Berarti ada potential, sebenarnya kadang-kadang mungkin banyak investor atau banyak orang tuh berpikir kalau doing business pasti kebanyakan either retail atau sesuatu yang memang common lah doing business F&B atau, tapi kadang-kadang kalau masalah climate change, anything about environmental atau ecosystem atau sustainability pada berpikir bahwa is it making money? Ya. Maksudnya pasti kan berpikir burning money gitu loh. Tapi kalau ngelihat dari your case is actually making money gitu, artinya business model seperti ini tuh bisa jalan gitu. Dan bisa ada peluang untuk pembisnis yang lain juga melakukan hal yang sama gitu. Mungkin di bidang sektor yang lain lagi gitu. Terutama untuk environmental issue tadi juga sih. So a very good job. Aku seneng banget gitu ngelihat kayak gini tuh semakin banyak dan semakin ternyata membuka peluang untuk making money nggak hanya di industri-industri yang kayak aku ngerti kalau doing business retail, F&B atau kosmetik atau apapun itulah gitu. So good job. Tapi aku pengen tahu, jadi most ininya berarti revenue generatornya kerjasamanya tuh sama ini dong, corporate gitu loh. Yes, corporate kita 95% dari revenue dari corporate berarti? B2B, yes, B2B. Gimana caranya bisa nggak kemudian jadi B2C gitu? Justru 3 tahun lalu model kita B2C. Jadi activation, kemudian orang-orang sangat excited untuk misalnya men-celebrate their birthday atau misalnya Kak Luna birthday, Jadi and then you pengen engage, iniin gitu. Itu bisa. Sekarang kita lagi fokus ke B2B karena in order for us to go big for B2C, we need to co-invest with these channels. Jadi kita mau prioritize at this moment gitu. Right. Oh, that's actually very good. Good job. Aku pengen ini kalau boleh pengen building dari yang poinnya Mbak Luna sih, kan karena fokusnya di B2B dan company yang banyak akan membutuhkan jasanya dirimu ini kan company yang memang sekarang di label mungkin emission center ya, maksudnya the brown industries gitu. Yes. Ada resiko dipakai buat greenwashing nggak jasanya? Yes. Jadi ini memang challenge yang kita doing also internally karena we playing in a very thin line. Jadi kita biasanya pas kita approach one company, we need to make like sort of list of sebenarnya mereka udah punya komitmen nggak di net zero, and nggak cuma komitmen, did they walk the talk atau enggak, gitu. Jadi kita juga nggak mau jadi objek penebusan dosa, gitu ya. But we always encourage untuk understanding your carbon footprint dan reduce dulu, baru bisa melakukan this program gitu. Jadi berarti kliennya dikurasi juga gitu? Ya. Tourism industry itu contribute 8% of the carbon emissions. Dan kita, Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara yang commit to reduce by 50% by 2035 to 4% and completely go net zero by 2045. It's a bold statement, tapi waktu itu saya berani tanda tangan because of people like you. Tapi, ada tapinya nih, karena we need to move the needle. Karena kalau misalnya 200.000, it's great money, tapi it would not move the needle karena kita punya waktu tinggal 10 years, less than 10 years. 2035 mesti. Saya punya idea, karena kayak Mbak Luna ini kan kalau lagi travel dia punya mileage kan, ditaruh di
dia punya Card. miles. If you travel Garuda, GFF. GFF dan lain sebagainya. Yeah. Mungkin salah satu idenya itu adalah converting those miles Yeah. into activities dan bisa dimonitor dan diikut sertakan di report kita yang kita terima. Oh, you travel this, but you plan how many trees? Pakai That's GFF. actually a very good idea sih. Dan banyak juga sih yang udah ekosistem tech lain. Karena kalau nggak ada quantum leap and we do business as usual, it's gonna be very hard untuk kita mencapai 50% carbon reductions by 2035. Mungkin nanti dibantuin pakai policy buat aviation industry Ya, wajib buat gitu Pak. aviation industry karena mereka juga emitting a lot of carbon. Sama terakhir, menurut saya ini akan ada pertanyaan di semua investor, walaupun investornya juga investor filantropi. What is your plan for exit? Ya, for us sebenarnya sekarang kita sekarang modelnya memang EBITDA game. So if investor wants to exit, either selling to IPO or secondary market, jadi bisa kayak gitu. But for us, journey to IPO it's a journey, Pak. Jadi kita juga masih kayak what sort of model that we want to for us to have that big scale in IPO gitu. Good. Still figuring out. $1 billion company. Yeah. Amin. Thank you. Dari $2 juta Mbak Luna, 50 kali lipat, 100 juta. Habis itu naik 10 kali lipat lagi jadi unicorn. Mudah-mudahan. Amin. Siap. Thank Terima kasih Mas you. Bimo. Siap. Terima kasih. Yes. Boleh. Carbon ethics. Halo, saya Iben, saya founder dari Sebumi. Halo, saya Divina, saya co-founder dari Sebumi. Hari ini kita akan mengikuti pitch dengan para mentors di XYZ Factor. Oke, Sebumi adalah sebuah social enterprise yang berdiri tahun 2018. Visi kami adalah untuk memberikan edukasi terkait konservasi dan sustainability melalui kegiatan pembelajaran langsung di alam. Salah satunya melalui kegiatan pariwisata berkelanjutan. Awalnya, Sebumi itu memiliki keprihatinan terhadap degradasi alam khususnya pada objek wisata imbas dari adanya mass tourism. Dan disinilah Sebumi hadir mengusung tema Zero Waste Journey. Dengan mengikuti XYZ Factor ini, kami berharap untuk bisa mendapatkan lebih banyak jejaring serta dukungan pemerintah, terutama dalam penyelenggaraan sustainable tourism, serta juga mengeksplorasi kemungkinan mendapatkan dukungan finansial untuk pengembangan ide-ide dan melebarkan sayap bisnis Bumi pada pengembangan produk mitra-mitra kami di seluruh Indonesia. Saksikan kami Sebumi di Di XYZ Factor. Morning mentors. Hello, Ecopreneurs. Welcome to your session. Thank you. Kalau dengar pitch dalam bentuk presentation mungkin udah biasa ya. Izinkan saya mencoba sesuatu yang agak eksperimental, pitching dalam bentuk semi poetry atau puisi. Terbaik. Alright. Seru banget. Let me start. Dari Sebumi untuk negeri. Indonesia negeri kaya nan elok. Beruntai 17.500 gugusan pulau. Berisikan paru-paru bumi dalam bentuk hutan hujan tropis ketiga terbesar di dunia. Gudang keanekaragaman hayati yang vital bagi bumi dan manusia. Bentang hutan, tegakan gunung, hamparan laut yang menggetarkan hati, semua menanti untuk kita jelajahi. Kegiatan wisata adalah salah satu cara kita manusia untuk kembali terkoneksi. Kita rindu menyelam mencari misteri yang ada di dalam birunya laut. Namun seringkali sampahlah yang kita temui. Menodai samudra yang suci. Setiap tahunnya 2 juta ton sampah plastik mengotori lautan Indonesia. Kita pergi ke alam untuk mencari sunyi dan menemukan diri kita kembali. Namun hiruk pikuk, kebisingan, dan kemacetan kota kini mengisi jalur-jalur yang tadinya sepi. Pergerakan 550 juta wisatawan Nusantara adalah prestasi Pak Sandi.
Tantangannya adalah bagaimana angka ini bisa merata terdistribusi tanpa membebani bumi. Kita perlu memanfaatkan kekayaan alam kita melalui pariwisata berkelanjutan yang bukan hanya berdampak ekonomi, tapi turut mendukung kegiatan konservasi, mencegah polusi dan emisi, menjaga identitas dan kearifan lokal yang terus tererosi. Sebumi hadir untuk bisa memberikan solusi, memberikan inspirasi dan edukasi bagi segenap anak negeri dengan sebuah misi penerapan gaya hidup ramah lingkungan melalui pendekatan pengalaman dari kegiatan pariwisata berkelanjutan yang mendukung upaya-upaya konservasi melalui kolaborasi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Sebagai perusahaan sosial, misi itu kami wujudkan dalam bentuk berbagai produk dan layanan yang memungkinkan pelanggan kami menjalin hubungan yang bermakna dan terkoneksi kembali dengan orang, alam, dan diri sendiri. Diawali dengan belajar, mengalami, hingga mengadopsi. Sebumi mendaki, sebumi melaut, sebumi merimba, mengajarkan kita untuk mengapresiasi alam sebagai kemegahan Sang Pencipta yang harus kita cintai dan jaga. Rusaknya gunung, tercemarnya laut, dan rubuhnya hutan adalah kiamat bagi manusia dan pariwisata di Indonesia. Kesadaran yang termaknai itu perlu diiringi dengan perubahan perilaku kita semua. Untuk itu kami menawarkan 9 modul pembelajaran gaya hidup berkelanjutan yang termanifestasi dalam workshop food, waste, water, energy, biodiversity, shelter, transportation, fashion, dan mindfulness. Dan juga menghadirkan adopsi melalui lini produk seakar, bentuk jejaring kolaborasi kami bersama masyarakat lokal, membuka akses pasar bagi UMKM di tingkat nasional dan bahkan global. Untuk maju ke depan kami membutuhkan kekuatan, kesolidan, dan kapabilitas tim adalah pilar yang utama. Jejaring kolaborasi dengan pemerintah, swasta, akademik, NGO, media, dan komunitas lokal terus kami usahakan. Riset dan inovasi tanpa henti menjadi prioritas kami. Kami ingin mulai membuka diri untuk para malaikat investasi yang peduli, yang berbagi keresahan yang sama dengan kami, untuk turut ambil andil dan menjadi bagian dari misi ini, tumbuh bersama dengan Ibu Bumi. Sekian dari kami. Terima kasih. Gue terharu banget. Dibacain puisi ya? Orang kalau pitch gitu kan, wah semangat gitu. Ini kayaknya, apalagi pas dibilang 550 juta pergerakan wisata tuh, kayaknya merasa bersalah gitu. Prestasi tapi Mana nih? gimana caranya supaya nggak? Iya, iya. Go ahead. Ya. Jadi sorry, aku tuh masih kurang clear. Jadi bisnis modelnya apa? Maksudnya apa yang kalian lakukan? Yang kami lakukan adalah tadi ada 3 lini produk yang kami jual. Ya. Satu pengalaman ekowisata. Pengalaman ekowisata. Ya, tadi sebumi mendaki, merimba, melaut ya. Dan itu kayak travel agent Travel gitu. Travel. Oke. Ya. Tour operators. Ya. Ya, itu udah berapa dalam setahun udah berapa turis yang kalian? Kurang lebih dari 2018 ya, total orang yang terlibat dalam kegiatan kami, baik itu, jadi bukan hanya travel, sebetulnya ada workshop juga tadi ya. Oke. Ada workshop, kita juga sebetulnya punya virtual tours ya, selama pandemi, jadi kita survive oke. melalui virtual tours. Lately kita juga ada, jadi pariwisata berkelanjutan tidak harus jauh-jauh ke hutan, gunung, dan laut. Kita juga ada Green Tour, jadi kita mengembangkan Jakarta Green Tour, Ya. Jogja Green Tour, dan Bali Green Tour. Jadi total kurang lebih sekitar 8.000 orang ya dari 2018 Yang sudah ikutan dalam? yang sudah ikutan. Bahkan kalau kita bicara reach edukasi, kan kita juga ada kegiatan-kegiatan yang sosial, itu sekitar 20.000 lebih orang yang sudah kami reach. Oke. Itu 8.000 tuh dalam setahun berarti? Sebetulnya dari 2018 sampai 2022 termasuk masa pandemi 2020 dan 2021. Berarti per orang per kepala bayar? Ya. Berapa ya? Untuk unit ekonomis tergantung jenis produknya ya, karena kalau kenapa? Range-nya dari berapa? Range-nya mungkin dari 100.000 sampai 10 sampai 15 juta ya, secara rata-rata. Oke, 15 juta. Iya. Berarti 15 juta tuh yang ikutan yang Trip benar-benar trip yang panjang. yang gitu. panjang. Mendaki yang gunung bersama Ya. Luna Maya. Benar. Oh itu 150 juta. Kalau Luna Maya kan lebih ke laut ya. Jadi Melaut aku maksudnya. dilempar ke laut ya. Duyung soalnya. Oh gitu.
Ya, aku juga daki gunung loh. Aku udah daki Rinjani. Aku Wow, udah- dia iya. udah lengkap. Dia ini model klien buat Sebumi. ini. Benar. Oke, tadi itu satu tourism, terus dua produk ini. Yang berarti. kedua produk ya. Ini Seakar, ini baru sih, ini baru di Seakar. Ya, kita nyebutnya Seakar karena kita melihat mungkin yang membuat Sebumi unik adalah kita tidak hanya tour tapi kita juga mengembangkan masyarakat lokal yang ada di sana. Contohnya di Rinjani ini kita punya Kopi. produk kopi yang kita Kopi. kembangkan ya. Kalau nggak salah Pak Sandi juga sempat Sudah. mampir tuh ke Senaru ya. Kalau lihat gambarnya. Jadi ya panjang sih ceritanya. Ya. Oke, itu berarti produk tourism, terus satu Dan lagi terakhir sebetulnya kegiatan-kegiatan CSR dan ESG ya. kalau ngelihat produk gitu ya. Kalau produk sustainable atau produk-produk yang biasa apa ya dikerjakan oleh UMKM, somehow kalau dari menurut aku dari brandingan sama dari positioning itu masih perlu improvement yang sangat besar gitu. Bagaimana supaya mereka merasa target market yang kalian tuju, misalkan Gen Z or Gen Alpha sekarang yang lebih mendominasi gitu. Kalau milenial sih ya udahlah, udah ngerti, mereka they know already what they want gitu. Mereka udah ngerti bahwa oh arahnya gue mau sustainable, gue mau ini eco friendly, so they don't really care about branding, they don't really care about positioning. Tapi yang anak-anak muda ini, menurut saya mereka itu pengennya pertama relevan, terlihat cool, dan yang ketiga juga apa yang mereka pakai dan mereka beli itu ada impact ke mereka nggak gitu. So itu yang harus benar-benar menurut aku dicoba digali lagi secara brandingan, secara positioning. Siapa sih target marketnya? Apa yang lagi mereka gandrungin gitu loh. Ya, menarik. Sebetulnya ada pertanyaan lanjutan dari situ. Relevansinya itu yang harus dicari ya. Iya, karena Siap. memang kalau aku ngelihat challenge-nya kalau bisnis model yang kayak even kan saya juga, maksudnya saya ada invest sedikit lah di Waste for Change. Itu tuh yang memang paling susah untuk kena kesadaran orang gitu, kayak ini gaya hidup gue yang sekarang nih gitu. Ya. Memang very challenging gitu. Tapi kalau udah jualan produk kayak kosmetik kayak apa tuh udah kayak udah ngerti aja Yes. gitu. It's all about I don't know, image, Top of all about mind, ya. Instagram, all about lifestyle gitu loh. Memang kadang-kadang agak shallow gitu, tapi it is what it is gitu. Memang pasarnya lagi di situ. Ya. Tapi to change that, we need to masuk ke dalam pikiran mereka, berkolaborasi dengan mereka, dan jadinya mereka mengerti gitu kayak, oh ternyata doing this is also cool ya, gitu loh. Itu yang memang kadang-kadang kelihatannya simple tapi susah banget sih. Untungnya To Sebumi change sekarang the kita ada habit sekitar 30 orang dan most of them are on their 20s ya. I'm the oldest one in the team. Ya, So ya, harus banyak masuk ke komunitas juga sih kayaknya ya. thank you Mbak Luna masukannya. Aku lanjutin dikit dari Mbak Luna kali ya. Pengen tanya ini sih sebenarnya dari sisi kan tadi experiential learning gitu ya. Nah kalau sejauh ini yang Mas Iben alamin sendiri shifting behavior lewat travel yang kasih experience itu yang paling kamu inget gitu kayak gimana sih orang bisa jadi dari apa jadi apa gitu. Ya. Terus abis itu mungkin bayangan kan tadi gimana caranya kalau dari puisinya kan gimana caranya wisata alam bisa berdampak dan gak membebani gitu. Nah secara ideal konsep wisata alam yang menurut Sebumi harusnya ada itu tuh kayak gimana gitu sebenarnya. Ya, thank you Mbak Gita pertanyaannya. Untuk wisata ke alam, jadi tadi ada Sebumi Mendaki Merimba Melaut dan kita ada konsep namanya Zero Waste Journey. Jadi zero waste Zero itu waste journey. kriterianya. Oke. Ya, jadi everything is offsetted ya. Even naik gunung pun kita bawa galon air Ya. tuh. Ya. Bawa galon air gitu. Karena memang kita ingin mengurangi sekali sampah plastik yang kita tinggalkan. Tidak ada yang ditinggalkan bahwa kita bawa turun semua dari gunung ya. Karena bisa dibayangkan sekitar 6 ton rata-rata sampah yang bisa dihasilkan oleh pendaki di satu gunung loh dalam satu tahun. Itu 6 ton siapa yang mau bawa turun? Waste for Change mungkin ya nanti kita Dan balik lagi dari situ sih sebetulnya terkait sama pertanyaannya atau masukan dari Mbak Luna tadi sebetulnya kenapa kita ajak mereka experience dulu ke alam supaya terbangun that connection dan kecintaan karena kalau nggak pernah ada perubahan mindset nih gitu kalau semuanya dihantam dengan
apa yang biasa kita lihat di urban life gitu, saja gitu. Sedangkan guru terbesar buat kita manusia, anak-anak muda itu adalah alam. Gimana dragging them back gitu into nature, get them connected, and then once they go back, makanya kita punya workshop, kita hajar lagi dengan workshop. Kamu mau mulai dari mana? You don't have to change everything. You just start something small gitu. Mau mulai dari your food, ya kan? Or you wanna start from your waste, or where gitu. Or start using public transportations. Nah, di situ kita ada, dan kemudian kita bawa lagi dengan pengalaman wisata seperti green tours, kemudian workshops dan lain-lain gitu. Ya, ya mungkin nggak tahu ya, aku nggak tahu ya. Mungkin bisa kerjasama sama sekolah-sekolah kali. Kan maksudnya sekolah-sekolah itu dari SD, pasti kan kadang-kadang terutama sekolah-sekolah swasta dan sekolah-sekolah international school gitu kan pasti ada Field trip gitu loh. Jadi kalian mungkin bisa masuk dari situ gitu dan ya maksudnya itu kan murid-muridnya bayar kan tuh field trip itu gitu loh. Bayar. Mahal. Sebenarnya bukan murid yang bayar, orang tua. Orang tuanya sih, maksudnya orang tuanya bayar ke sekolah, mungkin kalian bisa kerja sama untuk maksudnya menjadi apa ya? Itu sebagai agentnya mereka setiap sekolah itu. Jadi kalian bikinin program gitu. And talking about business model, sebetulnya yang mendaki merimba melaut is more on a marketing awareness ya kalau buat kita. It has some margin tapi quite low, tapi the biggest margin is actually schools, corporates ya, yang memang sekarang belum get back nih. Mudah-mudahan di 2023 onward itu akan wake up lagi dan bisa give us a fuel and engine for growth. Nah, bantuannya Pak Sandi nih, mengetuk pemerintahan untuk kasih sedikit apa ya, nggak tahu regulasi kayak apa. Sedikit doa. Sedikit doa. Insentif. Tapi ini sih dari saya semua tercapture dalam tren pariwisata pasca pandemi yang lebih personalized, localized, customized, and smaller in size. Kita ditargetkan 1,4 miliar pergerakan wisata Nusantara. Konsepnya gimana nih supaya nggak justru menambah beban kepada bumi yang kita cintai ini. Nah, saya punya beberapa pemikiran, salah satunya dibantu dengan regenerative concept. Jadi bukan zero waste lagi. Kita tuh kalau melakukan pariwisata itu justru to regenerate. Gimana kita datang itu bukan meninggalkan alam as is, nggak kita ganggu, tapi justru kita regenerate to improve. Nah, ini matriksnya mungkin yang salah satu game changer yang Sebumi bisa lakukan. Tapi saya tertarik banget nanti ini session kita nanti abis ini Japri kita perlu kerjasama karena kalian lah warriors yang kita perlukan untuk membangkitkan pariwisata dengan konsep quality and sustainability. Siap Pak Sandi, thank you so much. Dan lapangan kerjanya banyak banget. Benar. Lapangan kerjanya ini 30 orang kan, 30 orang. Tapi belum setiap kalau di kali lapangan, nanti kalau di lapangan akan hire tour guide. Betul, exactly. Exactly. Belum We UMKM-nya, also work with segala local macam. operators. Yes. Dengan definitely. local operators. Benar. And we educate the local operators to understand that concepts. Iya, Keren. that's very good. Yeay, congrats. Thank you. Terima Thank you. kasih. Terima kasih Sebumi. Thank you. Hai Mentors, bagaimana nih pitching dengan ketiga Ecopreneurs kita hari ini? Menurut Mentors, apa sih yang paling berkesan? Mungkin boleh mulai dari Pak Sandi terlebih dahulu. Tiga-tiganya berkesan banget dan mereka adalah Ecopreneurs yang akan mengubah climate change serta trajektori kita ke depan. Mereka adalah kalau saya bilang bukan hanya sebagai ecopreneur, tapi mereka membawa suatu katalisator untuk mengubah peta pembangunan kita yang berbasis isu-isu lingkungan, green economics. Dan menurut saya dari tiga ecopreneurs ini memiliki kekuatan dalam bisnis model mereka. Dan dari segi potensinya juga sangat tinggi karena ada satu perusahaan yang baru mulai 2 tahun tapi sudah bisa punya value yang sangat tinggi, ada penciptaan lapangan kerja yang luas dan juga mengikuti tren pariwisata khususnya yang terkini ya. Karena dari tiga ecopreneurs ini tiga-tiganya nyangkut ke
ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Ya. Jadi ini saya sangat yakin mereka jika di mentorin oleh ahli-ahli di sebelah saya ini, saya di pemerintahan akan sangat terbantukan. Ya. Dan kita menunggu kerjasama selanjutnya dari 3 ecopreneurs hebat ini. Oke, mungkin Mbak Gita boleh selanjutnya? Seru banget sih, mungkin sama kayak tadi Pak Sandi ya, lebih ke arah jadi makin semangat kalau ngelihat skenario ekonomi Indonesia nanti masa depan tuh kayak gimana. Karena bisa dilihat dari yang tiga-tiganya yang tadi presentasi, secara strategi scale up udah bisa dibayangin satu aja udah seperti itu dampaknya. Gimana kalau kita punya 1 juta yang seperti itu, dampaknya pasti sesuai sama target Indonesia ya untuk turunin emisi, buat SDGs, dan yang paling penting tadi beberapa kali dikasih pertanyaan yang sebetulnya mencoba menggali etik side of things gitu. Karena dengan gampang kalau kita ngomongin ecopreneur bisa dimanfaatkan jadi sesuatu yang sebenarnya kurang bertanggung jawab, dan ternyata tiga-tiganya punya ethical fiber yang kuat banget. Begitu digali ke situ memang mereka pengen berdampak dan benar-benar serius untuk membuktikan konsumen itu layak untuk mendapatkan informasi yang paling jujur gitu ya. Jadi aku sih happy banget dan seneng banget bisa dapat kesempatan ketemu sama 3 ecopreneur ini. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa beneran kolaborasi serius deh gitu ya sama tiga-tiganya. Nice. Boleh terakhir? Ya, sebenarnya sama ya semuanya, dan paling penting adalah kolaborasi ya, nggak cuma terhadap perusahaan-perusahaan besar tapi juga masyarakat. Karena masalah ecopreneurs ini kan changing habit ya, mengubah kebiasaan sebagai konsumen juga gitu, sebagai masyarakat, bagaimana kita bisa ikut membantu, ikut mengembangkan, dan juga ikut turut menjadi warrior itu juga. Kalau aku melihat mereka tuh seperti warrior gitu yang sedang berjuang sendiri, tapi pengennya perjuangan mereka tuh nggak cuma berhenti di mereka aja, tapi kita sebagai seorang konsumen nantinya atau sebagai seorang masyarakat juga ikut membantu dan mengembangkan. Jadi scale up-nya tuh berasa gitu. Oh ternyata ternyata membuat business sustainable itu memang ada pasarnya, dan memang mengubah kebiasaan itu perlu kerjasama dan perlu ibaratnya di brainwash, jadi brandingan, marketing itu penting banget gitu supaya mereka semua merasa this is the future. Ini relevansinya sama dengan apa yang kita mau, apa yang kita tujukan, apa yang kita cita-citakan. So I'm very happy to be here actually and super proud, dan benar-benar melihat masa depan tuh tidak seserem itu ternyata. We have lights, we have hope, and then hopefully betul tadi kata Mbak Gita gitu, semakin banyak lagi, dan Pak Sandi juga bilang ini tuh butuh kerjasama, ini tuh butuh kesadaran dan butuh butuh hati. I hope lebih banyak hati lagi yang tersentuh. Oke, terakhir nih, kira-kira ada saran nggak dari para mentors untuk ecopreneurs yang tadi sudah pitching ataupun untuk aspiring ecopreneurs yang nonton di rumah? Buat 3 ecopreneurs ini, mereka punya motivasi yang sangat luar biasa, dan mereka harus dibantu dari segi beberapa hal ya. Pertama, semuanya akhirnya berakar kepada people business. Mereka perlu SDM yang kuat. Sebagian lagi mencari pendanaan tambahan untuk mendapatkan human capital. Jadi mereka harus dibantu untuk mendapatkan human capital yang tepat. Karena to make or to break di dalam bisnis ini itu sangat ditentukan oleh SDM kita. Jadi SDM-nya harus kuat. Yang kedua, mereka harus dibantu sosialisasinya, pemasaran, marketing, dan punya key opinion leaders kayak Mbak Luna, Mbak Gita, ini sangat membantu mereka untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat. Dan yang ketiga, finance. Saya sih pengen mengetok pintu dari para, mulai dari angel investors sampai ke big corporate ventures untuk memberikan mereka kesempatan. Karena rata-rata dari mereka punya problem solving skill yang hebat, dan kalau diberikan kepercayaan untuk mengelola investasi, mereka akan banyak menciptakan terobosan untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja seluas-luasnya tanpa membebani bumi kita dengan tambahan emisi karbon. Benar.
Semangat. Wow, very Yay. insightful. Terima Ya. kasih para mentor Thank you. untuk advice-nya yang sangat luar biasa. Ya, Thank you Putri. thank you. Dengan demikian berakhir pula XYZ Factor episode pertama dengan tema Climate Tech for Sustainable Tourism. Nantikan episode selanjutnya dengan tema yang gak kalah menarik. Jangan lupa untuk subscribe supaya nggak ketinggalan episode mendatang. Like video ini kalau misalnya kamu suka dan juga komen di bawah kira-kira ecopreneurs dan mentors mana yang kalian mau lihat di episode selanjutnya. Saya Putri Modianti undur diri. Salam percaya ecopreneurs.